Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ana Yasmin di acara Ramadanku Ramadan bersama Kuhas. Tak terasa ya teman-teman, hari ini kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri nih. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini Ana nggak sendirian nih teman-teman. Ana ditemani oleh Azra, Hana, Noval, dan tentunya Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya Abah. Sama-sama Ananda, barokah insyaallah. Kita sehat, kita berkah insyaallah bersama. Ada pertanyaan spesial lebaran nih Bah. Iya, Ana silakan, bacakan Ananda. pertanyaannya ya Bah. Silakan Ananda. Pertanyaannya, apa makna Hari Raya Idul Fitri ya Bah? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT dan Ananda yang kebetulan hari ini semua presenternya untuk Ramadanku hadir. Ya, Ananda Hana, kemudian Ananda Yasmin, Naupal, dan juga Ananda Azra, serta pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Kita tahu Hari Raya itu adalah pasca setelah kita melaksanakan Ramadan. Kenapa dikatakan raya? Karena dia besar, karena dia sempurna dan memiliki nilai-nilai yang baik. Nyebutnya raya, ada orang nyebut lebaran, macam-macam nama orang sebutkan. Intinya adalah hari ini adalah hari raya setelah kita melaksanakan full Ramadan. Sebagaimana Allah firman dalam Al-Quran, "Litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kita melengkapi puasa kita setelah melaksanakan sebulan puasa, ya. Kemudian setelah itu tukabbirullah, kita bertakbir seperti mana yang kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bertakbir menyebut nama Allah, membesarkan asma Allah, ya. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, sebagai petunjuk. Kenapa itu lakukan? Wala'allakum tashkurun, agar kita mampu menjadi sabar bersyukur. Artinya ketika kita syukur dengan Idul Fitri ini, ketika kita syukur dengan hari raya ini, Allah akan berikan banyak kebaikan dan kesempurnaan. Dan penting, hari raya bukan sekedar makanannya yang elok, bukan sekedar pakaian yang baru, tapi ketaatan kita bertambah dan kebaikan kita bertambah. Laisal aid bilubsin jadid walakinal aid ta'atu yazid. Yang disebut dengan Idul Fitri atau hari raya bukan pakaian baru, bukan, ya, tapi bertambah ketaatan dan bertambah kebaikan. Begitu insya Allah. Inilah yang disebut dengan Ramadan yang berkah, Ramadan yang sempurna. Sehingga Ramadan yang telah kita laksanakan tersebut akan melahirkan kita menjadi fitrah, menjadi insan yang suci, insan yang berkah. Makanya Ananda Yasmin dan juga anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri Ramadan kita, itu ada disebut dengan zakat. Disitulah kita menambah lagi kebaikan kita. Setelah kita beribadah kepada Allah, ya, hablum minallah, kemudian hablum minannas. Ada hubungan dengan sama. Caranya apa? Berbagi zakat. 8 asnaf, 8 kategori berhak menerima zakat. Dan itu kita lakukan untuk membersihkan hati kita, sehingga kita saling memaafkan, saling menyayangi, dan saling pengertian. Karena man lam yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi siapa yang di muka bumi, insya Allah kasih Allah di langit akan terus hadir kepada kita. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mempunyai nilai kasih dalam jiwanya, nilai sayang pada dirinya, apalagi di hari raya ini, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah, manfaatkan hari raya sebaik mungkin. Itulah makna hari raya yang harus kita maknai, yang harus kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Begitu Anda Yasmin. Mengapa di Hari Raya Idul Fitri identik dengan baju baru dan bermaaf-maafan Abah? Ya, Ananda Yasmin dan juga Ananda sekalian yang rahmati Allah, hari raya itu bukan pakaian baru. Hari raya bukan juga dengan makanan enak, bukan. Tapi hari raya kita kembali pada kesucian dan kebaikan. Nah, identik boleh, ya. Kalau identik tidak masalah. Sama lah dengan Ramadan, ya. Kemarin kita puasa identik dengan makan. Padahal puasa itu bukan makan. Tengoklah iklan-iklan, iklan minuman, iklan makanan, macam-macam. Jadi nampak seolah-olah puasa itu makan, beda. Kita memang disuruh untuk banyak beribadah. Kita sholat, kita zikir, kita baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Cuma identik orang memaknainya dengan makanan. Coba tengok lagu-lagu, coba tengok iklan-iklan. Itu iklan makanan galau kalau bicara puasa. Ya, iklan minuman galau kalau bicara puasa. Padahal puasa bukan itu. Bukan menunggu buka, tapi bagaimana aktivitasnya berjalan. Begitu juga dengan Lebaran. Biasanya orang identik dengan baju baru, identik dengan makanan enak, macam-macam lah kira-kira begitu. Kalau identik boleh, identik itu kan artinya kayak anak kuhas lah misalnya, identiknya apa? Al-Quran, boleh. Ya, jangan sampai anak kuhas tidak ber-Al-Quran, tidak berhalal. Identik itu adalah identitas dari keadaan tersebut. Bukan berarti kemudian itulah maknanya, tidak. Ya, tapi disitulah arti dan kesungguhannya. Maka yang dimaksud dengan identik adalah bagaimana hari raya itu tidak hanya dimaknai sebagai pakaian baru, tidak hanya sebagai dimaknakan sebagai makanan. Karena kesian dong kalau pakaian baru. Ya,
Mungkin anak-anak abah di sini bisa beli baju baru. Mungkin yang di rumah juga bisa beli baru kuas. Tapi kan ada anak yatim, anak miskin yang tidak bisa membeli baju baru. Bayangkan ananda, ya di hari raya kita enak, ayah ado, emak ado, ya dua-duanya ada. Bagaimana mereka yang tidak punya ayah dan ibu? Ketika raya tiba paling-paling pemirsa yang dirahmati Allah, mereka datang ke kuburan, ya datang ke kuburan ayahnya sambil ngomong, ya hari ini lebaran ya, baju belum baru, tapi saya tetap semangat ya, kirimkan Fatihah ke ayahnya. Kemudian datang ke pusara ibunya yang sudah meninggal juga, Bu, sepatu ini sudah 3 tahun ibu belikan, sekarang sudah sempit, tapi tidak apa-apa Bu, tetap kami semangat untuk berlebaran. Artinya bukan pada pakaian, tapi pada ibadah dan kebaikan kita. Sebab kalau identik pakaian, wah berarti yang lebaran cuma orang kaya, yang lebaran yang cuma punya duit. Nah, identik lebaran itu dengan kesucian dan ketaatan dan dengan kebaikan. Ketika orang itu mampu bertambah ketaatannya, bertambah kebaikannya, maka itulah sesungguhnya makna dari apa yang ditunaikan terhadap hari raya yang dijalankan. Bukan sekedar pakaian, bukan sekedar makanan, tapi bagaimana ta'atu yazid, takwanya bertambah. Makanya Ananda Yasmin dan juga Ananda yang lain, kita tahu setelah Ramadan itu artinya membakar. Seperti kita bahas pada pertemuan kita Ramadan sebelumnya. Ramadan asal kata Romdun, membakar. Apa yang dibakar? Bakar keburukan, bakar segala kemaksiatan, bakar segala kejahatan. Nah hari ini kita masuk pada bulan Syawal. Apa itu Syawal? Syawal itu sesuatu yang meningkat, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang bergairah, kira-kira begitu. Nah, di mana? Kenapa kok bergairah dan juga meningkat? Karena kita sudah Ramadan, artinya bulan Syawal ini lebih baik lagi. Makanya Ananda Yasmin dan juga yang lain disunahkan. Ya, kalau misalnya kita sudah melaksanakan Idul Fitri, kemudian melaksanakan puasa Ramadan, Idul Fitri, kemudian itawasitan min Syawal, ikuti puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Saumu kasaumudar, dia akan berpuasa seolah-olah seperti puasa 1 masa atau 1 tahun. Bayangkan, subhanallah. Jadi maknanya manfaatkan Syawal ini untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan kebaikan kita. Bukan sekedar identik pada pakaian kita, bukan sekedar identik pada makanan kita. Karena lebaran bukanlah yang bajunya baru, ya, tapi lebaran yang taatnya bertambah. Yang Abah katakan tadi, laisal aid bilubsin jadid walakinnal aid ta'atu yazid. Yang disebut dengan Idul Fitri bukan pakaian baru, bukan makanan enak, tapi tambah ketaatannya dan tambah kebaikannya. Begitu Anda. Jadi intinya jangan sampai kita nak baju baik. Kesian dong kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kesian dong mereka yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Kalau misalnya bicara baju, kalau kita bisa beli, pemirsa saya mungkin bisa beli agak 5-6 baju lebaran, 7 hari lebaran, 7 hari ganti baju. Kalau kita, tapi mereka yang kurang mampu, bagaimana? Itulah buntunya kepedulian sosial kita. Disitulah kita belajar di Ramadan untuk tahu bagaimana susahnya orang-orang miskin, bagaimana susahnya anak-anak yatim dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka. Makanya tetap semangat. Hari raya bukan pakaian baru, hari raya bukan makanan, tapi hari raya hati kita bersih, jiwa kita sempurna dan baik insya Allah. Makanya ucapan kalau orang lebaran, Ananda Yasmin dan pemirsa, minal aidin wal faizin, kan gitu. Itu bukan artinya mohon maaf lahir batin, bukan. Minal aidin wal faizin itu doa. Semoga kita aidin artinya kembali. Kemana kembalinya? Kepada kesucian. Karena kita di kulu mauludin yuladu fitrah. Yasmin, Hana, Nopal dan juga Azra, awalnya kita fitrah, awalnya kita suci. Begitu sabda Rasul, kulu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, berjalan dikit ke atas mulai ya ada kontaminasi, ada pengaruh-pengaruh yang membuat menjadi tidak baik. Jadi awalnya kita lahir suci. Makanya dikatakan minal aidin, kita kembali kepada kesucian. Kenapa? Kita asalnya suci, kita kembali suci. Kenapa? Karena setelah melaksanakan Ramadan. Wal faizin artinya kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan kejayaan dan kita mendapatkan ketenangan. Cuman kita terbiasa nyebutnya minal aidin wal faizin, mohon maaf seolah-olah minal aidin itu artinya mohon maaf, bukan. Minal aidin wal faizin doa. Semoga kita kembali kepada kesucian dan semoga kita mendapatkan keberuntungan. Baru mohon maaf lahir dan batin. Itulah makna dari doa-doa yang kita sampaikan. Bahkan kadang-kadang Ananda Yasmin ditambah lagi, taqabbalallah minna siyamana wa siyamakum wa amana wa amalakum. Allah menerima puasa kita, Allah menerima segala amal ibadah kita dalam bulan Ramadan untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga setelah Ramadan ini atau dalam lebaran ini kita menjadi tatakun, insan takwa, yang Allah berikan banyak kedamaian, yang Allah berikan banyak kemuliaan, dan Allah berikan banyak kesempurnaan. Kenapa? Karena takwa adalah barometer paling tinggi di sisi Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Kata Ananda Yasmin dan juga Hana, serta Nopal dan juga Azra. Itulah makna daripada Idul Fitri yang tidak sekedar bermakna pakaian, yang tidak sekedar bermakna makanan,
identiknya tidak demikian, tapi identiknya bertambah ketaatan kita, bertambah kebaikan kita, dan bertambah kesempurnaan akhlak kita. Begitu Anda Yasmin, insya Allah. Terima kasih Abah atas penjelasannya. Sama-sama, Nanda. Semoga penjelasan dari Abah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama Iya. kami semua. Ada Yasmin dan teman-teman pamit undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nantikan Ramadanku tahun depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laisal aid man labisal jadid walakinal aid man ta'atu yazid. Idul Fitri bukan siapa yang berpakaian baru, tapi Idul Fitri siapa yang bertambah ketaatannya lebih baik. Mudah-mudahan insya Allah setelah Ramadan kita menjadi insan yang takwa, dan dalam Idul Fitri kita menjadi insan yang suci, dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Saya dan besertaku dan presenter Ramadanku memberikan dan memohon maaf apabila ada kata-kata yang silap selama menjalankan aktivitas Ramadanku. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan bersama Kuas memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Dan kami insya Allah akan hadir mudah-mudahan Ramadanku tahun depan, kemudian juga dengan berbagai program-program keagamaan bersama Kuas insya Allah. Saya bersama kru Ramadanku mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.